Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulina Darmawati akan coba video tutorial validitas dan reliability uji IFE. Baiklah, kita buka dulu interpretation-nya. Uji validity analysis faktor IFE. Teknik statistik yang digunakan untuk melihat sekelompok variabel berdasarkan kemiripan bisa digunakan pada awal tahap pengembangan atau evaluasi validitas skala yang sudah jadi. Baiklah, kita coba dulu buka SPSS sesuai dengan langkah-langkah analyze, dimension reduction, factor. Ini sudah dipindahkan 1 sampai 12 di sini. Ini di bawahnya SSE mahasiswa tadi berbentuk angka yaitu 1 sampai 17. Baiklah, kita buka dulu deskriptif. Di sini ada initial solution dan kita checklist juga KMO, kemudian continue extraction. Extraction kita cari di sini nanti maksimum likelihood sama displaynya di unrotate factor solution dan script port. Oke, continue. Rotationnya di sini ada Verimax di sini. Kemudian kita rotate solution, continue. Kemudian skornya itu display factor score coefficient metric, continue option. Exclude case listwise. Coefficient display format itu ada sort by size dan suppress small coefficient. Nah, ini absolutnya di bawah antara 0 sama 1. Continue. Oke. Nah, kita lihat di sini hasil KMO Beatrice test, Kaiser-Meyer-Okin measure of sampling adequate 0,880 dan di sini signifikannya adalah 0,0. Kita kembali ke interpretasinya. Oke, di sini berarti 0,880. Berarti outputnya asumsinya dipenuhi untuk melakukan IFE. By Kaiser-Meyer-Okin measure of sampling adequacy, sampel cukup untuk mendeteksi adanya kemiripan antara variabel. KMO itu lebih besar dari 0,5, maka jumlah sampel dinyatakan cukup. Jadi 0,880 lebih besar dari 0,5, sampel itu cukup. Better test of sphericity, nilai korelasi antar variabel. Variabel dengan korelasi yang tinggi akan membentuk satu kelompok sendiri. Jika korelasinya rendah, maka tidak bisa membentuk satu kelompok tertentu. Untuk melihat tiap item saling berkorelasi atau tidak, signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil signifikannya di sini yaitu 0,00. 0,00 itu lebih besar dari 0,05. Antar item saling berkorelasi. Kita lihat total variance explain. Total variable explain-nya di sini kita udah ditunjukkan ya, di sini tentang jumlahnya dan kita lihat juga di interpretasinya. Total variance explain, nilai eigenvalue-nya di atas 1. Ini muncul dari pilihan di menu base yang kita isi di atas 1. Dari 17 pernyataan memiliki nilai di atas 1 hanya 3 yang jadi faktor pembentuk. Faktor ini menjelaskan sebanyak 49,674% variasi dari keseluruhan. Selebihnya di bawah 1. Untuk memudahkan lihat di script port membantu kita memvisualisasikan. Ada titik sebelum kurvanya melandai 3, inilah yang mempunyai nilai eigenvalue di atas 1. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini dia hasilnya tadi berdasarkan script portnya yang melandai dari lurus kemudian melandai. Nah, ini pembatasnya di sini untuk menurun ke bawah atau factor number. Kemudian eigenvalue script port. Mengapa eigenvalue itu penting? Menentukan berapa banyak faktor yang cukup untuk mewakili data secara efektif. Faktor dengan eigenvalue tinggi menjelaskan lebih banyak informasi atau varian dari data, mempresentasikan pola utama dalam data. Faktor dengan eigenvalue yang rendah memiliki kontribusi kecil terhadap penjelasan varian. Script port membantu bagaimana memvisualisasikan di mana faktor signifikan eigenvalue berakhir inflection point sebelum grafik melandai.
Nah, kita bisa melihat di sini eigenvalue-nya, pembatasnya sebelum grafiknya melanda. Output rotate vector mix. Memfilter bagaimana kemiripan antar item sehingga membentuk di satu vektor tertentu. Nilai di dalam tabel kita terlalu loaded vector. Teori menyatakan batas loaded vector itu 0,4. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sudah kita ambil dari angka rotate vector mix nih. Dari angka 17 tadi, rotate vector mix, dari angka 2, 1, 4, 3, 5, dan 7, 6. Nah, ini sudah melihat hasilnya. Teori menyatakan batas loaded factor lebih besar dari 0,4. Batas loaded factor. Nah, ini di atas 0,4. Kemudian vektor 1, item 214357 tergabung dalam satu faktor berdasarkan faktor sikap aptitude 214357. 214357 di sini. Tergabung. Memiliki kesamaan ciri khas dari pernyataan yang menyatakan suatu sikap mempelajari TIK. Faktor kedua, item 8, 11, 13, 15, 10, 9, 12, dan 14 tergabung dalam faktor kedua. Merepresentasikan faktor dimensi literasi digital atau kemampuan menghadapi teknologi khususnya di subvektor teknis dan subvektor kognitif. Memiliki kesamaan dari pernyataan yang menunjukkan suatu kemampuan digital seseorang. Nah, kita lihat dari angka 8, 11, 13. Nah, kita bisa melihat di bawahnya nih 8, 11, 13, 15, 10, 9, dan 12, 14, 17, 16. Nah, ini yang item 17-16 tergabung dalam faktor ketiga, mempresentasikan faktor dimensi literasi digital subvektor sosial emosional atau hubungan dengan orang lain, memiliki kesamaan dari pernyataan yang ada terkaitannya dengan orang lain. Item nomor 6, terlalu ambigu untuk dikelompokkan, memiliki nilai loading vektor yang tidak cukup tinggi dan terbagi di dua dimensi vektor. Bisa jadi bahan pertimbangan untuk dapat direvisi, misal kata-katanya lebih fokus dengan digital literasi atau dihapuskan. 17 dan 16 tidak membuat saya lebih baik dalam, nah ini kata-katanya kan saya sering membuat bantuan dari teman-teman yang saya, nah ini termasuk dalam kata-katanya yang lebih fokus dengan digital literasi dan dihapuskan. Jadi cukup sekian dulu penjelasan saya. Ini faktor transformatif metode-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.